Halo, selamat malam Mitra ISC di mana saja berada. Saat ini seperti biasanya, mohon maaf, seperti biasanya kita lagi siaran ya. Mohon maaf, bentar. Ya. Oke. Selamat malam, salam jumpa kembali dengan saya Muhammad Soim, PM ISC wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta DI Yogyakarta ya. Malam ini kita ada guest star ya, tamu istimewa untuk live bersama saya. Kita kenalkan sebentar. Beliau lagi request untuk bergabung sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Pak Indra ya. Bentar, ini saya konekkan ini. Saya konekkan ke beliau. Sebentar, bentar. Saya koneksikan dengan beliau sebentar. Ini kok belum bisa ya? Sebentar, sebentar. Pak Indra. Sebentar Bapak Ibu, ini lagi loading ya. Loading lah ini. Halo, Halo, Pak Pak Indra. Saim. Ya, selamat malam. Selamat Malam. berjumpa kembali Pak ya. Siap, siap, Oke, siap, Pak Saim. iya Bapak Ibu, Mitra ISC di mana saja berada, selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini berbeda dengan seperti biasanya, saya biasanya live sendirian ya. Malam ini saya ditemanin oleh sebentar. Ini ada kesalahan ini nih. Alatnya ini. Bentar. Iya, iya. Masih muter-muter ya, Pak ya. Iya, enggak ini jatuhnya tadi. Bentar. Biasanya enggak seperti ini. Bentar. Oke, kita kenalkan ya. Beliau adalah seorang trainer intuitif ya, intuitif coaching. Beliau sudah sangat dikenal ya di mana-mana memberikan beberapa trainer coach motivasi ke berbagai perusahaan. Ya, malam ini mengisi acara bersama saya di acara ISC BOB Live via Instagram. Kita kenalkan beliau adalah Pak Indra Dewanto. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Wih, Pak Indra, ya. siap. Silakan Pak Indra. Langsung Pak Indra. Dengan tema kali ini, Ya, cara cepat membangun motivasi, Bapak Ibu. Ya, temanya cara cepat membangun motivasi. Oke, silakan Pak Indra. ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak Soim. Terima kasih, Pak Soim. Selamat malam, Bapak Ibu semua, Mitra ISC dimanapun berada ya. Bukan ada yang dari Bangka, ada yang dari Jakarta. Baik, terima kasih semua sudah join di sini. Dan saya diundang oleh Pak Soim dan teman-teman dari ISC untuk sharing tentang bagaimana membangun motivasi. Nah, Bapak Ibu, di luar sana orang banyak bicara tentang motivasi itu dikaitkan dengan semangat ya. Motivasi itu urusannya dengan semangat dan hanya dengan semangat saja. Nah, itu yang kemudian kurang tepat ya. Pak Soim dan Bapak Ibu Mitra ISC, kalau kita bicara tentang motivasi, sebenarnya kita bicara setidaknya tentang 3 hal ya. Saya suka menyebutnya sebagai segitiga motivasi. Segitiga motivasi. Yang pertama tentu yang ada di puncak segitiganya itu adalah tentang goal ya. Goal atau tujuan atau kemudian impian. Karena seseorang yang tidak punya tujuan, tidak punya goal, tidak punya impian, dia juga tidak akan dapat memperoleh motivasinya.
Jadi motivasi terkait dengan tujuan yang dimilikinya. Sehingga banyak orang mengatakan saya tidak termotivasi. Dalam arti tertentu sebenarnya dia ingin mengatakan dia tidak punya goal tertentu. Pada saat seseorang itu sudah punya goal, maka tentu saja dia akan punya motivasinya. Karena motivasi itu hanyalah sesuatu yang terikat pada goal yang hendak dicapainya. Kalau saya dari Jakarta mau ke Surabaya, saya sudah menetapkan mau ke Surabaya. Surabaya adalah tujuan saya, ke tempatnya Pak Soim begitu ya. Maka kemudian saya akan termotivasi untuk ke sana. Karena tujuan itu sudah saya tetapkan. Nah, semakin clear tujuannya, semakin jelas tujuannya, semakin spesifik tujuannya, maka motivasi itu juga semakin membesar. Ibaratnya kita olahraga begitu, gawangnya atau kemudian posisi di mana bola itu harus dicetak golnya itu semakin kelihatan, maka kemudian motivasi kita juga tumbuh semakin besar. Jadi kalau kita ngomongin goal, Pak Soim dan Bapak Ibu Mitra ISC, sahabat-sahabat ISC, tentu saja goal itu perlu spesifik ya. Anda join di bisnis ISC tentu saja perlu punya goal ya. Kalau nggak punya goal ya tentu saja motivasinya nggak bangkit ya. Goal itu nanti macam-macam. Termasuk juga pengen insentif berapa, pengen jaringannya seberapa besar, kemudian bisa jadi nanti di breakdown ya, kalau dalam setahun saya pengen jaringannya sebesar ini, kemudian dalam sebulan nanti besarannya seperti ini, dalam seminggu besarannya seperti ini, dan itu akan membuat seseorang itu termotivasi. Begitu dulu Pak Soim, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, yang jelas ini kita baru bicara satu hal ya, satu hal bahwa motivasi itu terkait dengan tujuan terkait dengan impian, kemudian terkait dengan juga hal yang mau kita capai itu apa. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Indra ya. Jadi kalau kita punya tujuan, jadi motivasi itu harus dibangun dari tujuannya dulu, goalnya apa. Kalau sudah goalnya tahu, goalnya jelas, baru kita akan termotivasi untuk mengejar goal itu. Ya. Ini bisa dilanjut, Pak Indra. Baik, nah kalau bicara tentang goal ini memang menjadi seru ya Bapak Ibu, Mitra ISC, sahabat-sahabat ISC. Kalau karena goal itu idealnya tentu yang pertama dia perlu spesifik ya, goal itu perlu spesifik, perlu konkret begitu ya. Kalau jaringan ya dia mau berapa jaringan, mau 100 orang, 300 orang, 500 orang, dia lebih konkret seperti itu, akan lebih menarik. Karena otak kita itu perlu dipandu oleh sesuatu yang konkret. Kalau saya datang ke sebuah rumah makan, ke sebuah restoran seperti itu, saya pesan makanannya konkret, saya mau ayam bakar seperti itu, tentu saya akan diberikan ayam bakarnya. Karena konkret. Tetapi kalau kemudian pelayan restonya menanyakan, mau makan apa Pak? Dan saya mengatakan, ya terserah deh. Maka kemudian dia akan bingung untuk memberikan saya makanan apa. Dan pikiran kita juga mirip seperti itu ya. Dia akan bisa bekerja kalau kemudian kita berikan dia tujuan yang sangat-sangat konkret. Saya mau olahraga, itu bagus, tetapi kemudian, itu belum konkret ya. Saya mau olahraganya itu lari pagi, besok, seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Itu lebih konkret lagi. Semakin itu konkret, maka kemudian action-nya, motivasinya tumbuhnya semakin besar. Tapi kalau itu masih gambaran besar, saya hanya kemudian apa itu? Futsal juga olahraga, bisa macam-macam, tapi kita perlu membentuk tujuan yang konkret, tujuan yang spesifik. Nah, setelah ada tujuan yang konkret itu, kemudian tujuan itu juga perlu ada batasan waktunya ya. Batasan waktu seberapa lama itu mau kita capai. Kalau saya pengen badan saya kurus 10 kilo dalam waktu 12 bulan, tentu beda dengan saya pengen kurus 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Nah, karena kemudian waktu ini juga akan menentukan seberapa besar motivasi yang mau kita capai. Nah, kalau sudah ada goal-nya, ada spesifik goal-nya, kemudian tujuannya, kemudian juga goal itu perlu punya alasan yang kuat sih. Ngapain sih saya harus membentuk jaringan sebesar ini? Oh, karena saya pengen nolongin banyak teman-teman saya, misalnya seperti itu. Atau saya pengen banyak membantu keluarga saya. Atau saya sekedar nabung saja. Nah, semakin alasan itu kuat, maka motivasinya juga akan semakin besar. Tentu saja alasan 5 jauh lebih bagus daripada alasannya cuma 1. Jadi semakin banyak kita mendaftar alasan-alasan apa, kenapa Bapak Ibu join di ISC, join sebagai mitra ISC, tentu akan lebih besar, akan lebih lengkap motivasinya. Itu Pak Soim, tentang tujuan itu ya, tujuan spesifik, kemudian spesifik konkret, kemudian ada batasan waktunya, dan punya alasan-alasan yang kuat, kenapa perlu mencapai itu. Iya. Bapak Ibu mitra ISC di mana saja berada yang sudah join di acara malam ini ya. Jadi yang tadi disampaikan Pak Indra, goalnya tuh harus spesifik.
Jadi seperti yang Pak Indra sampaikan tadi, contoh kita ingin lari, lari apa? Lari pagi atau lari malam atau lari apa gitu ya? Itu lebih spesifik. Jadi kalau lebih spesifik ini kan lebih jelas ya, lebih jelas betul Pak Indra ya, lebih jelas Iya, goalnya itu titiknya yang mana yang dituju. Untuk iya, mencapai itu juga ini Pak ya apa? Artinya harus ada motivasinya itu apa sih? Keinginannya itu apa? Ya, mungkin betul betul Pak kalau Soim. ada yang bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar ya Pak Indra ya. Ya, Kalau ya. mungkin ada Nanti kita pertanyaan. akan jawab ya. Nanti kita akan jawab. Oke, itu yang pertama ya Pak Soim ya. Yang pertama adalah Oke, tentang oke. goal dulu ya, karena itu tadi ya, jangan sampai kita semua itu menerjemahkan motivasi hanya sekedar semangat. Tapi salah satu unsur motivasi itu adalah ada tujuannya, ada tujuannya. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, kemudian yang kedua kita perlu punya komitmen tentu saja ya, komitmen untuk mencapainya. Apa yang disebut komitmen? Secara umum komitmen itu adalah saya akan melakukan hal itu, apapun hambatannya. Jadi kalau saya sudah menetapkan tujuan saya itu pengen lari setiap Senin, Rabu, dan Jumat, maka kemudian kalau hari itu jatuh pada Senin, Rabu, dan Jumat, saya akan lari. Lebih spesifik lagi, saya udah membuat waktunya nih, 40 menit saya akan lari, oke. Dan itu saya lakukan pagi hari. Maka setiap Senin, Rabu, Jumat, dimanapun saya berada di seluruh dunia ini, maka saya akan melakukan lari. Mau itu di Jakarta, mau itu di Surabaya, mau itu di Makassar, di Medan, di Manado, dan lain sebagainya. Di luar negeri sekalipun saya akan lari. Itu namanya komitmen. Maka Bapak Ibu, mitra ISC, sahabat-sahabat ISC, kalau Anda sudah menjadwalkan, oh tiap hari jam 9, jam 3 saya akan posting tentang ISC, ya kemudian berdisiplinlah dengan hal itu. Apapun yang terjadi. Nah, itu kita perlu disiplin-disiplin yang kuat, dan disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Lebih-lebih kalau model bisnisnya seperti ISC ini Pak Soim. Kan Iya, iya, iya bosnya Pak. nggak ada ya. Bosnya diri sendiri ini ya. Hmm. Ini bisnis Betul, sendiri, bosnya bosnya diri sendiri. kita Wah, sendiri, betul Pak. itu harus kuat banget memimpin diri sendiri tuh. Disiplinnya harus Betul. kuat-kuat banget. Kalau di tempat lain, kantoran begitu ya ada bosnya, bosnya bisa mengingatkan, bosnya bisa menyuruh-nyuruh. Nah kalau ini kan kita mengingatkan diri sendiri ya. Ini di bisnis Betul Pak. ISC ini tentu saja mitra ISC perlu mengingatkan diri sendiri. Nah gimana caranya mengingatkan diri sendiri? Dengan tujuan tadi, dengan mimpi tadi. Ngapain join di ISC, kemudian apa yang hendak diperbuat selama join di ISC. Dan kalau itu sudah, kemudian komitmennya. Komitmennya bentuknya seperti apa. Karena kalau sudah mulai komitmen, tentu saja action-nya. Nah, jangan lupa kalau kemudian situasinya benar-benar tidak memungkinkan, tentu saja ya ada situasi-situasi seperti itu ya. Kalau misalnya saya pengen lari Senin, Rabu, Jumat, hujan pun saya akan lari. Tetapi kalau sudah banjir kan mungkin saya nggak lari ya. Saya nggak akan lari seperti itu. Artinya saya kemudian perlu membuat pendekatan-pendekatan yang baru. Mungkin saya larinya cuma di sekitar komplek perumahan, larinya cuma lari-lari kecil di rumah seperti itu. Maka unsur komitmen itu selain berdisiplin juga berikutnya adalah fleksibel, Pak Soim dan mitra ISC, Bapak Ibu mitra ISC ya. Apalagi sekarang ya, pandemi begini ya. Ya mau nggak mau, mungkin di beberapa tempat ada PSBB, kemudian nggak boleh saling ketemu, nggak boleh kontak, nggak boleh ke rumahnya, seperti itu. Ya mau nggak mau kita kemudian fleksibel dalam artian online seperti ini modelnya. Kalau dulu bikin pertemuan-pertemuan, ketemu gitu ya, kalau sekarang mungkin nggak bisa, atau kemudian tidak diperbolehkan, saling menjaga kesehatan, jaga jarak, ya kemudian online seperti ini. Jadi kita fleksibel. Tetapi jangan lupa tujuannya tetap ya, tujuannya tetap. Jadi tujuan saya tetap seperti itu, pengen membesarkan jaringan. Kalau kemarin-kemarin saya mencapainya dengan cara misalnya ketemu di masing-masing rumah, sekarang mungkin saya online seperti ini. Jadi semakin ke sini, semakin tantangannya besar ya, fleksibilitasnya perlu semakin tinggi nih. Mau nggak mau kemudian kita belajar sesuatu yang baru kan ya. Dulu nggak ngerti online, kemudian kita belajar online. Dulu nggak ngerti gimana caranya ngomong, kita belajar gimana caranya ngomong. Jadi kita mulai mempelajari sesuatu yang baru. Nah itu yang kedua Pak Soemnya. Jadi yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua itu adalah komitmen terkait dengan disiplin dan fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga memang yang namanya motivasi itu ada unsur emosinya. Ini yang ketiga ya. Jadi sedapat mungkin di tujuan itu kita taruh emosi yang sangat kuat, emosi yang sangat intens, emosi yang benar-benar tebal banget nih. Ngapain saya berada di sini? Nah, emosi itu tentu saja bisa kita dapatkan dengan cara kita sering bertanya ke diri sendiri sih. Apa sih yang saya inginkan di bisnis ini? Seberapa besar saya ingin membesarkan bisnis ini? Seberapa intens saya ingin mengembangkan jaringan saya? Nah, itu kita memperbanyak pertanyaan-pertanyaan ke diri sendiri seperti itu.
Dan sebenarnya di semua bisnis juga sama ya, pengusaha-pengusaha itu kan juga bertanya ke diri sendiri, ini seberapa besar ya bisnis saya, seberapa besar customer-nya yang akan saya pegang, seberapa besar akunnya, seberapa besar kliennya, sama saja sebenarnya. Secara periodik, minimalnya seminggu sekali, ini bisnis ya, ini bisnis, maka kemudian kita bertanya apa yang perlu kita lakukan, kemudian juga apa yang membuat semangat saya timbul terus. Nah, balik lagi Pak Soim, karena ini bisnisnya adalah bisnis independen, anggaplah seperti itu ya. Mau nggak mau kan mitra ISC ini, Bapak Ibu yang join di sini ya, perlu banyak-banyak mengingat tujuan lagi nih. Tujuan saya apa, kemudian alasan apa yang berada di balik tujuan itu. Setelah itu kemudian saya berdisiplin dan komitmen, dan kemudian saya juga menaruh emosi saya, kemudian menaruh semangat saya ada di situ. Nah, dengan cara-cara seperti itu, sehingga kita menggerakkan semangat kita nih. Begitu Pak Soim. Iya. Oke, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Indra ya. Jadi dari tujuan, setelah tujuannya jelas, baru komitmen. Nah, komitmennya ini, ya namanya komitmen ini, ya di mana saja tempatnya, kapan saja harus tetap menjalankan, tetap Iya. melakukan agar tujuan itu tercapai. Dan yang ketiga adalah emosi. Ya. Jadi rasa emosi ini juga perlu. Emosi untuk kita mencapainya ini, emosi untuk kita meraihnya ini seperti apa. Ya. Oke, silakan dilanjut Pak Indra. Ya, ini boleh nih ada pertanyaan seru ya Oh dari iya. Bu siapa ini Bu atau Pak Ibu ya Fuji Nainggolan ya. Fuji. Boleh ya Pak Soim ya supaya Iya. interaksinya dapat Oke, kemudian Bapak siap, Ibu siap, siap. mitra ISC juga bisa berdialog di sini bagaimana cara membangun motivasi di tengah pandemi seperti sekarang di mana banyak pekerjaan yang hilang, pengeluaran semakin membengkak namun pemasukan tidak ada. Sebenarnya Ibu Fujina ini bertanya, kemudian jawabannya ada di pertanyaan itu sih ya. Jadi kalau orang sudah terkena pandemi, kemudian pekerjaannya hilang, kemudian pengeluarannya semakin membengkak dan pemasukan tidak ada, itu harusnya motivasinya besar sekali itu. Motivasinya harusnya Betul, Pak. besar sekali untuk mencapai tujuan-tujuan yang baru ya. Setidaknya kalau pekerjaannya hilang, tentu tujuan barunya adalah punya pekerjaan yang baru. Kemudian pengeluarannya semakin membengkak, tentu dia mempunyai pendapatan. Ya, orang-orang itu kan perlu punya tujuan-tujuan yang baru seperti itu. Karena begini Pak Soim, kalau kita itu berhenti dan tidak melakukan apa-apa, itu frustasinya jauh lebih besar. Jadi level setelah berhenti itu yang setelah berhenti kemudian kita bergerak. Bahkan bergerak ngawur pun jauh lebih baik daripada berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Karena begitu kita berhenti, itu kemudian kita pikirannya aneh-aneh itu. Pikirannya kemudian nanti akan misalnya apa, gagal dalam bekerja, gagal dalam berusaha, nanti bisa sakit-sakitan. Pokoknya pikiran yang jelek-jelek gampang sekali masuk pada saat kita itu berhenti melakukan aktivitas. Maka kita perlu terus bergerak. Nah kalau ini bisnis ISC, kemudian bisa jadi beberapa calon mitra nggak bisa dihubungi, kemudian kita perlu terus bergerak lagi ya, terus bergerak. Nah akan lebih bagus lagi kalau bergeraknya sekali lagi dengan tujuan tertentu ya. Dengan tujuan tertentu. Misalnya minggu ini saya akan mengumpulkan 15 orang. Minggu ini saya akan mengumpulkan 30 orang. Nah itu kemudian semangatnya menjadi timbul lagi. Karena apa? Sekali lagi semangat itu, motivasi itu, dia nyantol ke tujuan yang kita tetapkan. Nah yang menarik Pak Soim, sebenarnya pikiran kita itu gampang sekali dipicu, gampang sekali dilatih untuk berbicara tentang tujuan. Karena kita itu seringkali kemudian membayangkan apa yang ada di depan kita kan ya. Kayak Pak Soim jam ini kan sudah membayangkan nanti akan tidur jam berapa. Pasti orang udah kebayangkan ya. Nah itu kan sebenarnya tujuan ke depan dalam jangka yang sangat pendek ya. Kalau kita bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan 1 jam lagi, tentu saja kita bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan 1 minggu lagi. Dan kita bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan 1 tahun lagi. Kita pun bisa membayangkan apa yang kita lakukan 10 tahun lagi. Jadi berimajinasi tentang tujuan itu sebenarnya kita bisa dan bisa banget. Karena otak kita memang didesain seperti itu. Pertanyaannya kemudian, mau nggak kita seperti itu? Mikirin tujuan, mikirin mimpi, kemudian mikirin hal-hal yang bisa memotivasi kita ke depannya. Yeah. Itu ya Pak Soim. Jadi kalau buat pekerjaannya hilang, ya pasti dia normalnya gampang termotivasi, dia perlu punya banyak pekerjaan yang baru, ada pekerjaan yang baru, karena pekerjaannya hilang. Kemudian pengeluarannya besar, tidak ada pemasukan, ya kemudian motivasinya jelas bisa masuk dalam hal saya perlu punya pemasukan yang baru. Artinya lebih
semangatnya ini lebih luar biasa Pak ya. Jadi emosinya ini lebih Iya, sangat kuat ya emosinya ini ya. iya, iya, iya. Oke. Iya. Ini banyak Nah, pertanyaan sih Pak Indra ini. iya, iya, Kalau iya. Boleh saya ya Pak, saya scroll ini iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Saya juga ini ya. banyak, Indikator apa yang oke, oke. Nanti saya tolong dibantu ya. Saya coba yang ketangkep saya Pak Soem iya ya. iya Bu Pak. Fujina lagi ini ya. Eh, Bu Fujina saya Nainggolan. buka panjat dulu ini Pak. Ya, 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 ya. Saya ke Bu Fujina dulu. Indikator apa saja yang menandakan bahwa circle pertemanan seseorang sehat dan berkualitas supaya mampu membangun motivasi secara cepat? Nah, ini seru nih. Bagus banget nih pertanyaannya. Indikator apa saja yang menandakan bahwa circle pertemanan seseorang itu sehat dan berkualitas supaya mampu membangun motivasi secara cepat? Pak Soim dan Bapak Ibu Mitra ISC, saya menjawabnya begini dulu. Tujuan dari pertemanan itu apa? Hmm. Goalnya apa dulu nih? Maksudnya seperti ini. Kalau saya itu pengen menjadi pemain bulu tangkis, akan lebih bagus, akan lebih memacu saya untuk jadi pemain bulu tangkis yang hebat pada saat teman-teman saya itu adalah klub bulu tangkis. Kenapa? Karena kita bisa belajar bulu tangkis, bisa saling latihan bulu tangkis di situ. Daripada saya kemudian pergi ke teman-teman saya klub sepak bola. Ini bukan masalah mana yang baik dan mana yang buruk. Ini hanya masalah mana yang lebih tepat saja. Karena saya udah punya goal duluan nih. Saya pengen menjadi pemain bulu tangkis. Maka kemudian saya cari teman, dan pertemanan saya adalah orang-orang yang pintar main bulu tangkis. Nah, itu kemudian menjadi indikator pertemanan yang sehat dan berkualitas. Karena kita ngerti goalnya nih. Kita ngerti goalnya. Kalau saya pengen menjadi orang-orang yang pintar sejarah, mempelajari misalnya budaya-budaya di Indonesia, ya saya bergaul dengan orang-orang itu. Mempelajari sejarah dan budaya-budaya di Indonesia. Kalau saya pengen bisnis ISC berkembang, tentu saya harus punya teman-teman yang bisa mengembangkan bisnis ISC ini. Dan saya memilih untuk bergabung di situ. Karena pada saat saya keliru memilih teman, tentu saja tujuan itu lebih sulit untuk tercapai ya. Ibaratnya tadi ya, saya pengen jadi jago bulu tangkis, teman-teman saya kebanyakan jago main sepak bola atau jago main basket. Bisa nggak saya jadi jago bulu tangkis? Iya bisa, tapi kelamaan itu. Prosesnya akan menjadi sayang sekali. Kita membuang-buang waktu karena waktu kita di dunia ini terbatas. Iya, Nah, maka indikatornya adalah goalnya apa dulu nih Bu Fujina? Baru kemudian di situ indikatornya ditetapkan ya, indikatornya diterapkan, termasuk juga kualitasnya. Sehingga pertemanan yang bagus bagi seseorang bisa jadi itu nggak cocok buat orang yang lain. Nah, dalam konteks kemudian bisnis yang akan dijalankan di ISC ini, kebanyakan Bapak Ibu di sini adalah mitra ISC atau kemudian yang akan join di sebagai mitra ISC ini tentu saja adalah hal-hal yang sesuai dengan tujuan, hal-hal yang sesuai dengan goal yang kita tetapkan. Itu Pak Soim jawaban untuk Bu Fujina ini ya. iya. Bu Fuji ya, Bu Fujina ini banyak pertanyaan ini Pak Indra ini. Bu Fuji Nainggolan, Bu Fuji Iya, banyak Nainggolan. pertanyaan beliau ini. Ini Ya, juga ya. ada yang nanya, hal apa yang pertama kali Pak Indra lakukan mengalami banyak tekanan yang mengakibatkan hilangnya motivasi? Oh, hal apa yang pertama kali saya lakukan pada saat mengalami banyak Iya. tekanan dan kehilangan motivasi? Kalau saya, Pak Soim, saya punya cara sih, saya tidur duluan sih, Pak Soim. Tidur duluan, kemudian memang istirahat dulu ya. Istirahat Iya, dulu iya. seperti itu. Karena apa? Ya Relaksasi karena dulu Pak pikiran, ya. ya relaksasi dulu. Itu macam-macam. Macam-macam. Kebetulan kalau saya memang senang lari ya. Jadi memang kalau kita itu punya kegiatan-kegiatan yang kita sukai, itu lebih mudah membuat kita itu apa itu membal itu apa balik lagi ya, balik lagi. Kalau senang tanaman ya kemudian dia banyak misalnya apa memelihara tanaman, kalau senang binatang mungkin dia punya ke situ ya. Jadi hal-hal yang membuat kita tertekan itu sedikit banyak punya pelampiasan sebentar dan kemudian kita nanti balik lagi ke sesuatu yang baru. Tapi tadi Bu Fujina juga keren banget, bagus banget sih ya. Balik ke sesuatu yang baru ini akan lebih cepat lagi kalau kita nyari kelompok atau komunitas yang pas, Pak Soim. Jadi kalau misalnya, oke, Pak Soim bisa membantu saya, bisa mensupport saya, ya saya temenan dengan Pak Soim. Lebih-lebih sekarang ini kan nyari teman gampang ya, tinggal online dengan siapa, bergabung ke WA Iya. grup mana, kemudian ada di situ kan. Pertemanan itu ada di situ. Gampang cari teman. Iya. Tinggal buka WA grup atau kemudian tinggal buka apa itu Instagram, seperti itu kita bisa mendapatkan teman-teman baru yang bisa memotivasi kita. Iya. Beliau ini banyak pertanyaan sih. Ini ada juga Aoki Mulyana, di masa pandemi ini seharusnya membuat kita semakin semangat untuk prospek dari promosi bisnis ISC. Karena kita memiliki produk unggulan yang
dibutuhkan setiap hari. Oh, ini bukan pertanyaan ini Iya, Pak, ini keren, 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 komen, oke. komen. Ya, tapi Betul, Pak jadi Soim, saya mau menggarisbawahi itu juga, Pak ya, Soim. Ini mungkin yang beberapa Bapak Ibu mitra ISC, sahabat ISC kurang menggarisbawahi gitu ya. Nah, kita mau browsing-browsing kemana-mana, kemudian mau nyari informasi di mana-mana dari pengamat ekonomi, dari trainer, dari coach atau siapapun. Kalau yang namanya barang-barang kebutuhan dasar ini ya salah satunya beras itu kan dibutuhkan di saat ini ya. Ini bisnis yang betul. potensinya gede banget kan ya sekarang ini ya. Maksud saya misalnya dibandingkan dengan fashion, dibandingkan dengan hal yang lain, begitu kan lebih dibandingkan misalnya pariwisata, begitu kan perjuangannya lebih ketat mereka ya teman-teman yang ada di situ ya. Tapi kemudian kalau kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan yang mau nggak mau dikonsumsi orang, tentu itu secara prospek bisnis menjadi tinggi sekali ya. Kemudian yang kedua juga pada saat pola aktivitasnya itu online, dan ini yang terjadi di ISC saat ini kan, yang saya lihat, saya dengar, itu kan kemudian juga akan sangat membantu ya. Karena apa ya, sekarang semuanya orang menjadi takut keluar rumah, menjadi ragu-ragu keluar rumah, tapi kemudian mereka dengan mudah, dengan lebih gampang ya, melakukan pembelian-pembelian secara online. Jadi terima kasih itu ya Bu Auki Mulyana gitu ya. Ya. Bentar Pak, ini saya cek, saya Nah, scroll dulu. sehingga saya juga kemudian menjawab pertanyaannya Pak Stianto nih, supaya saya yakin dengan ISC, kalau menurut saya memang perlu dilihat bisnisnya ya, bisnis kemudian juga prospek bisnisnya. Nah, kalau dalam konteks ISC ya mungkin seperti itu ya, produknya apa, kemudian kalau produknya itu menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dan mau cari browsing dimanapun, kalau di masa-masa pandemi ini, di masa COVID ini akan selalu banyak prospeknya, selalu banyak pembelinya, tentu itu bisa memperkuat keyakinan kita terhadap bisnis yang ada saat ini sih ya, terutama dalam konteks bisnis Bapak Ibu yang mitra ISC. Kemudian juga aktivitas online kan juga di sini sangat dikedepankan, jadi itu bisa menjadi alasan-alasan yang kuat kenapa misalnya apa, kalau ada leader ya meminta calon-calon mitra itu untuk bergabung di bisnis ini. Artinya bisnis Gitu yang Pak semua Soem. orang Jadi pakai ini Pak ya. Bisnis yang semua orang, iya, kebutuhan yang semua orang pasti pakai. Jadi ya, mudah ya. Nah, dijalankan. mudah dijalankan. Tinggal memang PR-nya meyakinkan orang-orang tersebut yang belum bergabung sih ya. Dan saya tahu itu juga nggak mudah juga sih ya, juga nggak mudah. Tapi Pak Soim dan Bapak Ibu mitra ISC, Bapak Ibu sahabat ISC, yang sangat menarik sebenarnya gini, apapun bisnisnya, mau bisnis itu apa itu kebutuhan dasar, bisnis asuransi, mobil, apartemen sekalipun, yang seru adalah selain produknya, dia juga terkait dengan si penjualnya, orangnya ya. Jadi memang orangnya itu kalau nggak dikenal, nggak dipercaya, maka bisnisnya juga nggak akan dibeli. Ini juga berlaku buat saya nih Bapak Ibu nih. Kalau saya punya program-program training, saya punya program-program pelatihan yang keren-keren, yang hebat-hebat, tapi orang nggak kenal saya, ya kalau nggak kenal ya tetap aja nggak bisa saya jual produknya. Maka kemudian dikenal orang, kemudian setelah dikenal itu dipahami orang lain, dan kemudian setelah itu dipercaya orang lain, menjadi sangat kuat dibutuhkan. Bukan hanya di bisnis ini, di bisnis apapun kan selalu polanya seperti itu ya. Dikenal lebih dulu, kemudian dipahami, kemudian baru kita bisa dipercaya, dan di titik itu kemudian kita ngomongin bisnisnya menjadi lebih nyaman lagi. Iya. Bu Fuji ini banyak pertanyaan juga ini. Ada pertanyaan lagi dari Bu Fuji ini Pak Indra. Bagaimana cara mengukur produktivitas seseorang supaya tetap meningkat? Wah, keren-keren. Bagaimana cara mengukur produktivitas seseorang supaya tetap meningkat? Bagaimana cara mengukur produktivitas seseorang supaya tetap meningkat? Nah, kalau dalam urusan produktivitas, akan lebih baik sebenarnya kalau goal-goal produktivitasnya itu ditetapkan dulu ya. Jadi bukan, ya oke, peningkatannya bisa bisa dilihat, tetapi kemudian goalnya juga perlu diperhatikan lebih dulu. Kalau kemudian standarnya itu 100, dan dia baru mencapai 50, tentu kita punya PR nih, karena gap-nya kan ada 50 yang harus dicapai. Sehingga kalau dia misalnya dari 50 naik menjadi 60, kita boleh senang, karena ada progres, ada kemajuan. Tetapi kemudian kita sadar juga, dari 60 itu masih ada PR untuk menuju ke 100. Jadi kalau itu misalnya mitra di bawah kita, dia punya progres, dia punya perkembangan seperti itu, tentu kita apresiasi. Tapi kemudian kita juga ingat bahwa yang menjadi standar itu sebenarnya adalah misalnya apa, angka 100 begitu ya. Sehingga apa, kita tahu sih ya, bahwa alat ukurnya kemudian bukan hanya di prestasi yang sekarang, tapi kemudian yang menjadi standar itu ada di mana. Nah ini kalau sudah dalam tim begitu ya memang perlu bareng-bareng didiskusikan, bareng-bareng diajak bicara nih. Tim kita mau jadi yang seperti apa sih? Oke, terima kasih Bu Fuji Nainggolan.
Ya, Kalau ada belum dari Bu gabung sama, Angelica ini, Pak Indra. oke. Ya, ya, siap, siap. Bagaimana cara efektif mentransfer motivasi yang dalam diri kita untuk dibagikan ke calon mitra? Wah, ini keren nih. Ini keren nih. Bagus banget nih. Bu Angelika juga bagus banget nih. Bagaimana cara efektif transfer motivasi yang ada dalam diri untuk dibagikan ke calon mitra? Bapak Ibu mitra ISC, sahabat IST, kita hanya bisa memotivasi orang lain pada saat kita punya motivasi itu. Jadi kalau diberikan gambaran umum kan seperti ini. Saya hanya bisa memberi ke orang lain pada saat saya punya hal itu. Saya bisa memberi Pak Soim 10 juta kalau saya punya 10 juta. Kalau saya nggak punya 10 juta, tentu saja saya nggak bisa ngasih Pak Soim 10 juta. Dan itu juga berlaku untuk hal yang lainnya. Saya bisa memotivasi orang lain pada saat saya punya motivasi itu. Saya bisa memotivasi orang lain untuk aktif di bisnis ISC pada saat saya sendiri juga termotivasi untuk aktif di bisnis ISC. Sehingga kemudian ceritanya kemudian menjadi lebih enak, lebih mengalir, dan lebih nyaman lagi. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukannya, saya merasakannya, dan saya menjalankannya. Dan orang bisa melihat semangat itu. Orang bisa melihat semangat itu, kemudian juga orang bisa merasakan semangat itu. Itu yang pertama, Bu Angelika. Kemudian yang kedua, balik lagi, sebenarnya setiap orang itu termotivasi dengan dirinya sendiri, setiap orang itu hanya termotivasi dengan goal-nya sendiri. Maka Bu Angelika dan Bapak Ibu yang lain, mitra ISC, sahabat ISC, itu memang perlu nanya nih ke mitra-mitra yang lain itu, yang menjadi timnya begitu. Tujuan mereka masing-masing apa? Jadi mereka diajak untuk menemukan tujuan pribadinya gabung di bisnis ini. Beberapa kan mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa mungkin punya semangat untuk menabung, beberapa mungkin mencari pertemanan yang lebih luas lagi, dan itu perlu dicari sih. Karena begitu itu ketemu kliknya, ketemu dengan tujuannya, orang akan lebih gampang dimotivasi dengan tujuannya itu. Baik Bu, jadi Ibu pengen punya banyak teman ya, misalnya kayak gitu. Nah, di ISC ini Ibu juga bisa punya banyak teman. Misalnya dia memang pengen punya banyak teman. Oh oke Bu, Ibu ingin belajar supaya Ibu bisa ngomong ke banyak orang. Nah, di ISC ini Ibu punya sarana untuk bisa ngomong ke banyak orang. Oke. Oh Bapak pengen bisnisnya, dan Bapak pengen bisnisnya, oh di ISC ini juga Bapak bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi, jawaban-jawaban kita untuk memotivasi itu sejalan dengan apa yang menjadi goal orang tersebut. Bapak Ibu kalau yang sudah punya anak, anaknya lebih dari satu, pasti lebih paham daripada saya ya. Cara memotivasi anak pertama dan anak kedua itu pasti berbeda ya. Karena apa? Bisa jadi yang satu itu pengen punya goal jadi misalnya apa itu aktif main futsal, sementara yang lain mungkin lebih senang untuk ambil kursus yang lain seperti itu. Itu cara memotivasinya kemudian juga akan berbeda. Itu ya Pak Soim ya. Iya. Oke, seperti itu jawabannya Bu Angelika. Jadi harus diri kita dulu punya semangatnya dulu, punya motivasinya dulu, baru bisa memotivasi orang Oh lain. iya, Gitu ya Pak iya. Indra ya. Dan semangatnya nggak cuma 100% Pak Soim. Kalau sebagai leader kemudian pengen menarik calon mitra ya mungkin semangatnya minimal 110%, 1000% 120% Pak. atau 1000% ya. Iya, harus besar. 1000%, Harus betul. besar ya. Kalau cuma oke Iya, 100% ya biasa-biasa sekali gitu ya. iya. Kalau 1000% beda Pak. Iya, 1000% bisa karena besar sekali ya 1000%. Iya. Oke, oke. Bu Kita lanjut Fujina, ke, bagaimana iya, Bu Fujina Inggulan itu ada? Cara membangun iya. motivasi untuk mengenalkan bahwa produk yang kita jual memiliki unique selling point dibandingkan produk lain. Nah itu, Bu Fujina, kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar kita, kemudian kita meletakkan produk kita itu sejalan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya sekarang ini. Sekarang ini Anda mau browsing dimanapun, mau nanya pengamat ekonomi mana-manapun, yang namanya kebutuhan-kebutuhan dasar itu tetap ada yang beli kan ya, tetap ada yang beli. Tapi kemudian kalau jalan-jalan atau kemudian ke tempat wisata, orang masih mikir. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan dasar, orang akan tetap beli itu ya. Makanya yang namanya toko-toko sembako ya tetap buka. Malah wajib buka ya, yang lain tutup, dia tetap wajib buka. Nah, di bisnis ini tentu saja bisa masuk dari situ ya. Keunikannya ada di situ, dan ini adalah kebutuhan sehari-hari, dan ini bisa dikonsumsi juga, dan ini juga bisa dijalankan dengan lebih mudah. Kemudian online kan sejalan dengan situasi sekarang ini ya. Kalau yang kemarin-kemarin orang nggak boleh tatap muka, kemudian ada masker, kemudian ada jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, online ini kemudian kan juga menjadi kekuatannya bisnis ISC. Dan ini kemudian harus diintrodusir atau apa? Dikatakan terus, diceritakan terus, kemudian diomongin terus ya. Hal-hal yang menjadi keunikan-keunikan ini.
Oke, Bu atau Bapak TA bisnis tim ini ya, bagaimana cara meyakinkan orang yang sudah anti dengan MLM? Bagaimana cara meyakinkan orang yang sudah anti dengan MLM? Bapak Ibu mitra ISC dan teman-teman semua dalam berbisnis itu kalau versi saya memang kita juga memilih customer ya. Artinya kita juga punya target market, kita punya pasar yang kita tuju. Sehingga apa? Tidak selalu, tidak melulu semua orang itu kita tembak. Enggak juga seperti itu. Itu mau bisnis apapun lah. Mau jualan mobil, jualan asuransi, jualan apartemen sekalipun selalu ada target market mana yang mau kita tuju. Nah, kalau ada orang-orang yang nolak, kemudian ada orang-orang yang nggak tahu, tentu boleh kita jelaskan. Tetapi kalau kita sudah jelaskan 1 kali, 2 kali, kalau buat saya pribadi udah 3 kali dia nggak mau, karena dia anti, ya sudah, kemudian saya akan mencari orang yang lain. Sehingga energi saya tidak habis ke situ. Kalau bolak-balik hanya fokus ke situ, tentu saja saya akan menghabiskan energi saya ya. Saya mendingan saya bergeser ke orang yang lain. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu yakini, orang lain itu kan di luar sana masih sangat banyak ya. Yang belum mengerti bisnis ini, belum mengerti ISC juga masih sangat-sangat besar sekali jumlahnya. Iya, betul, Pak. Itu buat Bapak atau Ibu bisnis tim ya, TA bisnis tim. Iya, ada lagi. Bentar, Pak. Sebentar lagi, oke, saya cari motivasi, oke, produktivitas, oke. ISC Ini Bangka, Pak Soim. Yang mana Pak Soim? Yang mana dulu nih? Ini Ibu Diana nih ya, tidak mudah juga Pak. Kadang orang mau join mencoba berasnya dulu, dia beli beras, tapi ternyata berasnya kurang bagus kualitasnya, beda dengan yang saya terima selama ini. Oh, kalau ini kayaknya di luar materi ini Pak. Ini bicara kualitas. Iya, tapi kemudian juga ini Pak Soim juga bisa dipahami juga. Kita mau jualan bisnis apapun ya, itu kan selalu ada unsur-unsur seperti itu ya. Anda mau bisnis yang sangat-sangat berkualitas, handphone sekalipun. Maksud saya seperti ini. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang di luar dugaan itu ya, yang terkait dengan apa itu produksi, yang terkait dengan pengiriman. Kita mau ngomong apalah, ngomong-ngomong jenis bisnis apapun selalu seperti itu. Sehingga kemudian sebagai pebisnis, memang kalau ada hal-hal seperti itu yang menjadi PR kita, menjadi tanggung jawab kita, kemudian ya mau nggak mau kita menjelaskan, mau nggak mau kemudian kita juga mencoba untuk menginformasikannya. Jadi memang seperti itu sih Pak Soim. Karena nggak ada bisnis di dunia ini produk yang kemudian 100% selalu sempurna ya. Itu kok rasanya nggak ada ya. Saya jualan motor, jualan mobil, jualan rumah kan juga selalu ada seperti itu ya, yang memang perlu dijaga sih ya. Betul bahwa itu tidak mudah dan tidak gampang, iya juga. Hanya kemudian kita memang perlu punya tanggung jawab di situ ya. Untuk meyakinkan orang bahwa ya oke, yang seperti itu kita akan tangani, kemudian kita akan perbaiki. Dan Pak Soim pun kan pasti selalu begitu Pak ya. Oke, ini ada Pak, mungkin yang kurang pas, kurang tepat. Terima kasih atas sarannya, atas masukannya, dan kita akan perbaiki. Dan proses perbaikan itu kan dalam bisnis apapun akan berjalan terus ya. Akan berjalan terus. Anda mau geser dengan produk yang lain, ya akan sama aja sebenarnya. Akan ada mungkin, ya mobil kan juga pernah di-recall. Dan itu mobil mahal. Diambil kembali, kan ditarik kembali dari pabriknya. Jadi ada unsur-unsur yang seperti itu. Kemudian saya ke ISC Bangka ya Pak Soim ya. Iya, silakan Pak, silakan. Sambil Pak Soim melihat yang lain, apa yang harus dilakukan saat motivasi kita sedang up dan down, dan sebaiknya kita lakukan kepada downline kita pada saat kita sendiri sedang down. Oke, iya. Seperti yang tadi saya katakan, Bapak atau Ibu ISC Bangka itu ya, kita memang hanya bisa memotivasi orang lain pada saat kita punya motivasi itu. Saya bisa ngasih Pak Soim 10 juta pada saat saya punya 10 juta. Saya bisa ngasih Pak Soim 100 juta pada saat saya punya 100 juta. Tetapi kalau saya nggak punya 100 juta, saya nggak punya 10 juta, pada saat kita... oke, saya ulangi. Kita hanya bisa memberikan motivasi besar pada saat kita berada dalam kondisi yang motivasinya besar juga. Sehingga pada saat kita sedang dalam kondisi down, di titik itu sebenarnya kita tidak bisa memberikan motivasi. Tentu Bapak Ibu PR-nya adalah bagaimana kita supaya dari down itu kemudian menjadi cepat bangkit kembali. Gimana caranya bangkit kembali? Ya buat saya secara lebih praktis, secara lebih gampang, ya kita ingat lagi goalnya. Goal kita mau ngapain sih di bisnis ini? Kita akan melakukan apa? Kita mau mengerjakan apa di bisnis ini? Nah yang seru adalah kalau kita itu punya goal, punya tujuan yang terkait dengan orang lain,
membantu orang lain, nolongin orang lain, mensupport orang lain, itu ternyata semangatnya malah lebih tinggi lagi nih Pak Soim. Daripada sekedar saya bisa jualan 5, jualan 10, jualan 15 seperti itu. Dan kita itu akan dapat banyak pada saat memang pikirannya kita itu ke orang lain ya. Sehingga kemudian ke calon mitra itu kita mikir, gimana ya cara saya membantu si calon mitra itu? Gimana ya cara saya membantu member saya? Gimana cara saya membantu downline saya? Dan dalam semua bisnis apapun selalu konteksnya ke situ. Bisnis kan bukan berjualan atau berdagang. Ya berdagang dan berjualan adalah bagian dari bisnis. Tapi bisnis adalah memberikan kemudahan kepada orang lain. Kenapa ada Gojek? Ya dia memberikan kemudahan ya. Ada kemudahan dan kemudian dia memberikan informasi yang jelas, selalu seperti itu ya. Nah, karena ini model bisnisnya adalah leader, kemudian Bapak Ibu mitra IHC yang harus aktif, ya hal-hal itu kemudian menjadi sesuatu yang perlu dikerjakan oleh mitra IHC itu sendiri ya. Menjadi aktif, kemudian selalu bersemangat seperti itu, menjadi hal-hal yang banyak dikerjakan oleh mitra IHC itu sendiri. Meskipun saya yakin manajemen, kemudian juga tim IHC juga mensupport mitra-mitranya ya, dengan pola-pola seperti ini. Apa ini? Friday Talk ya istilahnya ya. Friday Talk, kemudian apa ini? Mungkin ada kelas-kelas kecil, ada yang Facebook Live. Saya kemarin itu kan usaha manajemen ya Pak ya. Buat VOP Live presentasi lah Pak. Nah, semacam VOP Live presentasi seperti itu. Oke. Ada yang lain Pak Soim? Sebentar Pak, ini saya cek ini Pak. Oke. Pak Muslimin. Ya, bagaimana cara mengatasi calon mitra yang banyak alasan untuk diajak bergabung? Pak Muslimin dan Bapak Ibu yang lain, silahkan ditanya dulu calon mitra itu punya kebutuhan apa. Jangan langsung disodorin bisnisnya. Bukan begitu caranya berbisnis. Jadi bisnis apapun tentu ada ngobrol-ngobrolnya, ada speak-speaknya, ada kenalan-kenalannya. Mau bisnisnya itu 100.000, 10 juta, 100 juta, 1 miliar sekalipun, itu pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Nggak bisa orang langsung disodorin bisnisnya. Sehingga mau nggak mau, yang paling nyaman memang kita ketemu dengan orang-orang yang sudah mengenal kita ya. Dan dari situ kemudian lingkarannya diperbesar, diperbanyak. Oke, saya kenal dengan Pak Soim misalnya, kemudian Pak Soim juga punya teman lagi, dan kemudian saya kenalan dengan temannya Pak Soim. Dan itu kemudian terus bergeser. Temannya dari temannya Pak Soim, kemudian saya akan ke situ. Dan itu memang yang digunakan di bisnis-bisnis seperti IHC seperti ini. Kita mulai dari lingkaran-lingkaran yang kita kenal lebih dahulu. Sehingga kemudian apa? Kemudian yang namanya, karena udah kenal, kemudian udah paham, kita lebih dipercaya daripada orang yang belum dikenal. Ingat, yang dijual itu nggak cuma bisnisnya, tapi yang dijual adalah si penjualnya juga. Dan cara penjual ini berjualan sebenarnya dia perlu dikenal lebih dulu, dia perlu dipahami lebih dulu, kemudian dia perlu dipercaya lebih dahulu. Karena begini Pak Soim, kadang-kadang malah jadi debat antara si mitra dan calon mitra begitu ya. Jadi debat itu ya kalau di dunia politik nggak apa-apa ya Pak Soim debat ya. Kalau di bisnis mah nggak usah debat ya. Kalau kita yang menang dia nggak join juga percuma ya Pak ya. Wah kita menang nih, bisa, tapi dia nggak join, ya percuma. Karena targetnya kan dia join, bukan kita menang berdebat, bukan itu sih. Bukan lawan kan ini Pak, tapi mitra untuk diajak sama-sama sukses kan Pak. Bukan, ini beda. Ya kalau perang beda. Ya ini menang kalah, ini beda kok, ini bisnis ya, menang-menang yang kita cari ya. Iya. Okay. Jadi memang tidak langsung ditembak gitu Pak ya, jadi harus ada pembukaannya, dulu, ngobrol keluarga dulu, apa. Jadi harus dan tepat juga. Setelah itu kita sampaikan, mungkin setelah kita presentasikan minta pendapatnya seperti apa. Betul. Oke. Dan pendapat apapun yang dia berikan itu benar, kan dia belum ngerti. Orang kalau belum ngerti mau berpendapat juga benar. Dan kita nggak perlu, kita boleh memberitahu, kemudian kita boleh menginformasikan, tetapi juga tidak perlu mendebat pemahamannya, karena mungkin yang dia pahami juga berbeda, gitu ya Pak Soim ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi nanti kalau kita berdebat jadi capek ya Pak ya? Kalau capek dan nggak dapat apa-apa. Nah, gini loh, dalam bisnis itu kalau kalah nggak dapat apa-apa, menang juga nggak dapat apa-apa. Kalau urusannya debat, ya terus ngapain? Iya. Kalau saya memilih saya kalah debat tapi dia join, iya kan? Betul, Pak. Saya kalah berdebat tapi dia join, saya lebih memilih. Sekarang ingat baik lagi, goal kita apa?
Goal kita adalah dia join. Goal kita bukan kita menang debat. Beda kalau ada di tempat-tempat arena perdebatan, iya goalnya adalah menang debat. Tapi goal kita perlu jelas, goal kita adalah dia join. Dan cara dia join adalah yang pertama dia kenal kita, kemudian dia paham kita, kemudian kita dipercaya. Baru kemudian produk kita keluar. Iya. Ini saya sama Pak Tata. Oh, Pak Tata boleh. Pak Tata tadi sempat komen, pertanyaan saya belum terbaca, Pak. Pertanyaan yang mana, Pak? Coba Pak atau Pak Tata ketikkan kembali. Oke. Pertanyaan yang mana ini? Sementara saya ke Pak Tata, saya ke Bu Fuji lagi, Pak ya. Iya, Bu silakan Fuji nanya Pak. lagi ini. Oke, keren nih. Terkadang seseorang paling mudah dalam memotivasi rekannya, sedangkan orang tersebut tidak mampu memotivasi diri sendiri. Wah, hal apa yang menghambat orang tersebut ya? Ini orang-orang yang kurang konsekuen ini ya. Dia memotivasi, dia bisa memotivasi orang lain, tetapi tidak memotivasi diri sendiri. Tapi adakah orang seperti itu? Ya ada aja sih. Ada aja. Saya kembali ke lingkaran motivasi kita, Bapak Ibu, sahabat ISC, mitra ISC. Bisa jadi orang tersebut tidak tahu goalnya. Jadi motivasi ini perlu diletakkan dalam konteks yang tepat ya, dalam situasi yang tepat. Ini memotivasi dalam hal apa? Kalau itu memotivasi dalam hal bisnis, ya berarti kemudian yang dikejar adalah motivasinya dalam bisnis. Jadi kalau itu ada orang-orang yang motivasinya dalam bisnis itu tinggi sekali, tapi motivasinya dalam misalnya apa? Berolahraga rendah. Kan kadang bisa seperti itu ya. Orang bisa seperti itu. Jadi konteks memotivasinya perlu jelas nih, kita ngomongin yang seperti apa. Ada anak sekolah yang dia sangat termotivasi untuk main game online. Wow. Tapi kalau untuk belajar matematika dia tidak termotivasi. Ya begitu kan. Nah, boleh atau enggak? Ya tentu boleh kalau dia pas liburan mungkin ya. Atau dia pas melakukan sesuatu yang tidak mengganggu pelajarannya. Tetapi kemudian kalau dia lagi belajar, kemudian ya dia perlu untuk termotivasi dalam belajar. Nah, kadang orang salah menempatkan motivasi ini. Motivasi selalu berada dalam konteksnya sendiri-sendiri. Ya. Dalam konteks apa dulu? Bu Fuji banyak pertanyaan juga itu Pak, ada tambahan pertanyaan. Bagaimana langkah melakukan brainstorming dalam menemukan ide bisnis baru? Bagaimana langkah brainstorming dalam menemukan ide bisnis baru? Banyak metode yang bisa dipakai. Salah satu pendekatannya adalah kalau misalnya saya punya tim saya itu 3 atau 5 orang, ya saya nanya mereka, Bapak Ibu tolong berikan saya ide-ide yang paling jelek supaya kita bisa mengembangkan bisnis ini. Jadi malah saya nanyanya begitu Pak Soim, berikan ke saya ide-ide yang paling jeleknya. Di kantor juga seperti itu. Yang lucu adalah pada saat mereka diminta memberikan ide-ide yang jelek, kemudian muncul kan ya. Karena kita nggak batasin idenya. Berikan saya ide-ide yang paling jelek sekalipun boleh. Nah, target saya adalah mereka berbicara dan mereka mengusulkan sesuatu. Dan mereka menjawab banyak sekali. Daripada saya mengatakan, berikan kepada saya ide yang terbaik. Nah, mereka mikirnya lama. Susah amat Pak, sudah ide yang terbaik lagi. Susah kan ya? Padahal ini brainstorming. Brainstorming itu artinya curah gagasan. Jadi gagasan apapun diterima. Nah, untuk memancing anggota tim agar mereka itu berbicara, ini bukan cuma di bisnis ini ya, di kantor juga bisa, kemudian juga di tempat lain juga bisa, di komunitas lain juga bisa. Pancingannya adalah berikan ke saya ide terjelek dari Bapak Ibu semua. Wah, mereka akan banyak sekali. Karena ide apapun boleh, termasuk ide yang paling jelek sekalipun juga boleh. Baru kemudian setelah ide-ide itu muncul, kan kita sortir. Mana yang kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, mana yang kemudian dilaksanakannya bulan depan, mana yang dilaksanakannya minggu ini, kita baru sortir di situ. Karena target awalnya adalah idenya ketemu banyak dulu. Sehingga kata-kata yang dimunculkan adalah berikan ke saya apapun ide Bapak Ibu, termasuk ide yang paling jelek sekalipun. Ini memancing orang buat mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya, Pak Soim. Iya. Kalau minta ide yang terbaik, mikirnya susah ya Pak ya? Ada yang mikir, udah minta ide terbaik juga, waduh. Mikirnya kelamaan nanti. Kelamaan. Oke. Sama seperti kita minta referral Pak, minta referensi Pak. Minta referensi, iya. Setelah contoh join ke kita ya, kita minta referensi. Kita minta Pak minta 3 nama, ini kan jadi mikir 3 nama siapa ya? Iya. Kalau 1 nama coba. Iya, betul.
Orang Iya. berpikirnya menjadi lebih Ini banyak. Pak, ada Pak Tata yang tadi menanyakan cara mengajak orang yang baru kita kenal atau bahkan orang yang belum kita kenal. Oke, oke, oke. Oh, oh, yang tadi sudah saya singgung sedikit, Pak ya, mengajak orang yang belum kita kenal ya, tentu saja kita berkenalan lebih dahulu ya. Berkenalan lebih dahulu dan tidak menceritakan produknya terlebih dahulu. Jadi orang itu, penjual perlu diterima lebih dahulu sebelum produknya. Kalau produknya, bahkan kalau produknya itu sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat keren, sudah sangat-sangat terjangkau harganya, tetapi orangnya itu tidak dikenal dan tidak dipercaya, nggak bisa juga sih ya. Nggak bisa juga. Sebaliknya di beberapa tempat produknya mungkin biasa-biasa saja, produknya mungkin standar-standar saja, tapi orang senang dengan penjualnya, kemudian orang percaya dengan penjualnya, relatif produk itu diterima jauh lebih besar malah ya. Karena dalam bisnis apapun kita ngelihat orangnya. Saya ditawarin asuransi, misalnya kan lihat dulu, ini siapa yang nawarin. Oh, teman saya bisa percaya sama dia. Ya udah, saya ambil asuransinya. Saya ditawarin asuransi, siapa yang nawarin, saya nggak kenal, ya saya kenalan dulu. Kalau kenalan saya tetap merasa nggak nyaman, ya udah nggak saya ambil, nggak saya beli. Sama sebenarnya Iya, bisnis iya. apapun akan seperti itu. Jadi Bu kesan Elis pertama ini Pak ya Pak tentunya ya. Ya, kesan pertama, kemudian kesan pertama itu lebih dalam hal kita dikenal ya. Kemudian ya Hmm. kesan berikutnya tentu saja bagaimana kita bisa menceritakan, bagaimana kita bisa meyakinkan tentang kita dulu lah, tentang kita dulu. Makanya ini mohon maaf Bapak Ibu mitra ISC, sahabat ISC, kalau kita itu postingannya di medsos itu hal-hal yang tidak mendukung kita dalam berbisnis, misalnya malah lebih banyak curhat, lebih banyak cerita yang nggak oke seperti itu, lebih banyak ngomongin yang nggak benar seperti itu, dan orang bisa melihat itu, ya itu kita cilaka itu Pak Soim. Kita Apalagi cilaka, karena galau udah Pak nggak, ya. ya, kalau nya ditulis terus ya. Kalau nya ditulis. Boleh nggak galau, boleh nggak down, ya boleh, tetapi kan itu nggak perlu masuk medsos semua kan ya. Tidak perlu Betul, diceritakan ke seluruh dunia ya, seperti itu ya. betul. Medsos bukan untuk curahan hati Pak ya, bukan Nah, untuk nah curahan hati kegalauan medsos itu kita. Iya. untuk Biar kita bergaul, sampai di berteman. atas aja yang tahu. Iya, udah cukup itu malah terpecahkan nanti ya. Kalau Iya. diceritakan Tidak usah kemana-mana. diupdate status Pak ya. Diupdate status saya lagi begini, saya lagi begini. Oke, Ya, ini oke. ada Bu Riste ini Pak. Bagaimana caranya, bagaimana agar rekrut mitra baru bisa join karena mereka melihat income 1%, maksudnya komisi 1% nilainya kecil sehingga membuat Hmm. mereka tidak tertarik. Ya, tentu saja memang kita maju dengan apa yang Nih, ada membuat sedikit mereka gangguan tertarik. sinyal. Ya, Agak agak putus ya, jet lag ya. Saya ulangi. agak Tentu kita putus-putus. maju, ya, Pak Soim dan Bapak Ibu Mitra IAC, tentu saja kita maju dengan apa yang membuat mereka tertarik ya. Dan dalam satu bisnis tentu ada beberapa hal yang mungkin membuat tertarik, hal yang lain mungkin membuat tidak tertarik juga seperti itu. Kalau mereka tidak tertarik dengan 1%-nya, tentu kemudian kita bisa menawarkan daya tarik yang lain. Ongkos kirim misalnya, atau kemudian kebutuhan dasar misalnya, atau kemudian misalnya apa, komunitas, kelompok misalnya, kelompok yang dibentuk. Dan ini yang paling keren Pak Soim, bahwa kita berani, dalam tanda kutip ya, menjaminkan diri kita sebagai mitra untuk terus mendampingi dia di bisnis ini. Ya itu keren banget. Itu keren banget. Ibu nggak apa-apa join, nanti kalau ada apa-apa saya bantu. Ibu nggak apa-apa join, kalau ada apa-apa nanti saya akan support. Itu seperti itu. Dan di kantor kan sebenarnya seperti itu. Orang dianggap sebagai leader yang hebat kalau dia berani berkata, oke, ini silakan kamu kerjakan, dan kalau ada apa-apa saya akan membackup kamu, saya akan support kamu. Kalau di kantor-kantor ada leader yang seperti itu kan, wah oke, berarti aman, dia merasa aman dan dia merasa nyaman. Dan sebenarnya sama, mitra ISC ini kalau rekrut calon mitra kan kemudian menjadi leader kan. Dan Iya. selain menjual produknya, menjual ongkos kirimnya, menjual kemudian jaringannya, ya perlu juga menjual dirinya sendiri. Bapak Ibu join ke sini, nanti kalau ada apa-apa saya support. Wah itu kan berarti tanggung jawab saya. Loh memang, kan memang bisnisnya bisnis Bapak Ibu. Sehingga mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan mitra-mitra yang ada di bawahnya. Dan di bisnis apapun, bisnis yang lain kan juga seperti itu. Kalau dia bertanggung jawab terhadap satu kelompok, satu tim, ya dia akan punya tanggung jawab di situ. Iya. Oke, Bu, sudah terjawab, Bu ya. Tadi jadi ya banyak hal yang lain yang bisa di apa ya istilahnya ditonjolkan tidak
ke 1%-nya. Kalau kita bicara Iya. 1% ini Iya. kan faktor kali ya. Kalau makanya kita dengan kombinasi 4, 16, 64 atau 5, 25, 125, 625, 4.000 sekian ini kan artinya kita bukan mencari ribuan orang tadi, tapi Iya. Iya. dari duplikasi. Semakin banyak Duplikasinya. duplikasinya, 1% ini menjadi ribuan persen nantinya. Iya. Ya, Ya. berproses dengan kedisiplinan itu kan Pak Soin. Iya. Iya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi atau Bu materinya Elis ini, masih ada, Pak Indra? materinya bahwa motivasi itu ada 3 unsur itu ya, goal, kemudian juga apa disiplin atau komitmen, kemudian juga unsur emosi itu sendiri. Ini Bu Elis ada nih Pak Soim. Iya. Saya seorang leader di bidang insurance, terkadang banyak perbedaan dalam membina tim insurance dan di ISC dalam hal motivasi. Di ISC ini banyak yang baperan, wah kayak gitu. Baperan, bawa perasaan. Bu Elis dan Bapak Ibu Mitra ISC ini kalau bawa perasaan tapi yang positif sebenarnya nggak apa-apa kan ya. Baper yang positif begitu kan oke juga ya. Jadi dia Iya. semangat, itu kan emosi juga ya, perasaan juga kan ya. Jadi perasaan itu kan netral-netral saja. Hanya kemudian pada saat perasaannya itu yang negatif mungkin membuat kita putus asa, membuat frustasi. Tapi kalau perasaannya yang positif, yang senang, yang semangat, yang gembira, yang fun, itu kemudian ya akan membuat tim itu lebih bergairah ya, lebih bersemangat. Sehingga balik lagi Bu Elis, gimana caranya membuat tim itu bersemangat ya, saya perlu bersemangat di bisnis ini. Nggak bisa, nggak. Itu berlaku di semua kantor kok, nggak cuma di ISC ini. Nggak cuma di ISC ini. Kalau bosnya itu menyenangkan dan senang dengan bisnisnya, yang lain juga akan lebih percaya. Kita ngerti pandemi ini nggak gampang, COVID ini juga nggak gampang, kita juga nggak tahu selesainya kapan, tapi kemudian kita bisa dan berani menanamkan semangat itu. Dan balik lagi, kita hanya bisa menanamkan semangat kalau diri kita sendiri bersemangat. Ya kalau enggak ya memang nggak bisa itu, nggak bisa. Diawali dari diri kita sendiri dulu ya Pak Indra ya. Iya, iya selalu Jadi seperti itu. Nah, kita bisa menyemangati orang lain kalau kita sendiri sudah semangat. hmm. Jadi maksudnya adalah ya semuanya pasti akan menjadi leader, semuanya pasti akan menjadi upline ya istilahnya, menjadi Ya, punya tim, punya grup, punya downline istilahnya kalau di bisnis jaringan. Ya kalau kita sebagai leader semangat, jauh lebih semangat. Yang tadi 1000% dari semangatnya, yang seribu lainnya pun persen. pasti akan menjadi semangat. Ya. 1000% ya. Oke, 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 oke. silakan Pak, Bapak Ibu kalau bertanya hal yang Pak, berkaitan dengan Pak Rahmat, materi kali ini ya. Pak Rahmat ini ada nih Pak. Pak Soim, Pak Iya, Rahmat nih. Ada downline iya Pak. DL, saya menerjemahkan downline ya, yang waktu awal join sangat bersemangat, tapi langsung drop begitu baru jalan karena menemui kesulitan-kesulitan. Nah, Bapak Ibu di bisnis apapun ya, di kantor manapun sebenarnya ada orang-orang yang belum ngerti persis bisnisnya, belum ngerti persis pekerjaannya, sehingga kalau dia itu mengalami kesulitan pertama langsung drop ya, sebenarnya sih wajar-wajar saja sih ya. Balik lagi justru di situ peran leader untuk menyemangati ya. Nah, kita itu menjadi leader yang hebat pada saat kita berani bisa menyemangati yang drop-drop seperti itu. Kalau kemudian yang lain itu bersemangat dengan sendirinya, ya sebenarnya di tempat manapun itu belum leader yang sebenarnya sih. Kualitas leadership, kualitas kepemimpinan kan akan terlihat pada saat dia bisa memberikan semangat kepada tim membernya. Kualitas orang tua, kualitas guru yang hebat tentu saja dia bisa memberikan semangat pada saat anak-anaknya down. Nah, itu kan sama sebenarnya. Kalau kita hanya berpandangan, hanya memikirkan supaya anak-anak kita selalu bersemangat, ya nggak bisa juga seperti itu. Tapi justru kita yang Iya. berani memberikan diri kita untuk memberikan semangat itu sendiri. Pak Indra, ini IG ini Siap. layanannya cuma 1 jam ini Pak. Nanti kita Oh akan iya, iya, otomatis terputus ini. Iya. iya, iya, Jadi temanya semakin lama semakin panas sih Pak ini. Ya Bapak Ibu bisa kita akhiri ya Pak Indra ya. iya, iya, Ini iya, sudah ada iya. warning ini 1 jam ini Oh harus siap, selesai. siap, 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 Oke, Mas Soim. terima kasih semuanya khususnya Pak Indra yang Siap, hari ini bisa memberikan banyak ilmu kepada kita ya. iya, Jadi bisa kita aplikasikan agar di pengembangan bisnis ini sama-sama kita bisa lebih mudah untuk mencapainya. yes, Oke, yes. saya sampaikan terima kasih kepada semuanya mitra-mitra Bapak Ibu yang hari ini mengikuti acara live. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya,
untuk kita semuanya menjadi kita lebih maju. Oke, sekali lagi Pak Indra, terima kasih Ya, waktunya. Mohon sama-sama maaf Pak tadi Salim. di Ya, ya. awal-awal ada kredit tadi. Ya mudah-mudahan Siap, sukses siap. selalu Pak, mudah-mudahan Ya, sehat sehat selalu selalu, Pak Salim. kita bisa Ya, ketemu lagi nanti. Oke amin, Bapak amin. Ibu, saya akhiri Ya, acaranya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Saya ya. akhiri, Terima selamat kasih malam. Bapak Ibu. Ya, Sampai selamat jumpa malam. kembali di acara Ya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Ya.